kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Anya Dinov untuk pertama kalinya dapat menjumpai Anda dari Auditorium Universitas Tarumanegara Jakarta dalam acara yang akan menginspirasi Anda dan mudah-mudahan dapat memotivasi Anda untuk melakukan sesuatu yang berbeda dalam hidup Anda, di mana kita akan melihatnya melalui pengalaman para entrepreneur muda yang telah berhasil di bidangnya dalam acara Miliarder Sebelum 30. Pemirsa dan juga para hadirin yang telah hadir pada hari ini, kalau kita bicara mengenai entrepreneurship, tentu kita akan berhubungan dengan kata berdagang. Sedangkan kalau kita bicara berdagang, pasti kita berpikir, wah ini akan membutuhkan modal yang begitu besar, SDM yang begitu kuat. Bagaimana menemukan produk yang tepat dan bagaimana mengubahnya menjadi nilai jual yang begitu tinggi. Dan masih banyak hal-hal lainnya yang tentunya menjadi satu pemikiran yang kadang-kadang kita merasa ribet deh. Tapi ternyata kalau kita ulang lagi, prinsip dasar sebuah entrepreneurship adalah bagaimana kita mengubah hal yang biasa menjadi luar biasa, hal yang tidak ada nilainya memiliki nilai yang tinggi di kemudian harinya. Intinya bagaimana kita mengubah suatu barang rongsokan atau kotoran menjadi emas. Dan ternyata prinsip inilah yang dipegang teguh oleh seorang entrepreneur muda asal Yogyakarta yang telah berhasil melalui bidang usahanya di bidang singkong. Nah, sebelum Anda berpikir lebih lanjut, kok bisa ya singkong menjadi miliarder? Kita saksikan dulu rekaman gambar berikut ini. Singkong saat ini merupakan makanan yang dianggap makanan kelas bawah. Mulai dari bentuk awal yang berlumur tanah sampai pengolahannya yang hanya digoreng atau dikukus. Dan bila dijual pun hanya sebatas di gerobak gorengan yang terlihat kurang higienis. Tidak banyak hal yang menarik yang dapat diangkat dari singkong. Tapi tidak sama halnya dengan Firman Syah Budi Prasetyo atau akrab disapa Firman. Berangkat dari ide yang sederhana dan sepele, Firman berpikir untuk menciptakan suatu pekerjaan dengan modal yang kecil, tapi membawa efek yang besar. Dengan ketekunan dan keingintahuan yang besar, Firman berhasil mengenal karakteristik singkong, termasuk jenis dan cara pengolahannya. Sehingga dengan modal hanya 2 kilo singkong dan alat berjualan hasil meminjam, Firman memulai usaha singkong goreng yang terlihat remeh menjadi sesuatu yang besar. Saya tanggalkan semua gelar edukasi saya, pendidikan saya, akhirnya saya jualan singkong. Dulu kita memulai usaha awalnya itu mulai dari 2 kilo singkong. 2 kilo, 3 kilo, jadi 5 kilo, terus 5 kilo. Kemudian 10 kilo, kemudian sampai 1 ton lebih kita beli pakai pickup gitu. Kenapa bisa dikatakan besar? Karena Firman tidak hanya berbicara tentang berjualan singkong goreng, akan tetapi bagaimana cara berjualan singkong agar dapat diterima semua kalangan, baik dari segi kemasan maupun sistem berjualan. Diawali dengan tidak laku selama beberapa bulan, usaha tidak laku, kemudian kita perbaiki sebuah sistem, akhirnya kita menciptakan sistem yang kemudian kita bisa cloning. Akhirnya alhamdulillah sekarang Telakes sudah mencapai beberapa ratus outlet dan kemudian akan banyak faktor kali berperan di situ. Dengan sistem waralaba yang ditawarkan lewat merek dagang Telakresnya, Firman mampu menghimpun keuntungan yang sangat besar hingga mencapai omset 2 miliar rupiah per bulan. Firman, entrepreneur yang berhasil merubah kotoran menjadi emas. Kembali lagi di acara Miliarder Sebelum 30. Kalau tadi kita telah saksikan bagaimana perjalanan bisnis Mas Firman Syah Budi Prasetyo dengan usahanya singkong goreng Telakres. Tentu kita akan penasaran dong, seperti apa sih sosoknya sebenarnya dan bagaimana sih orangnya? Apakah dia benar-benar tulen ataukah jangan-jangan dia benar-benar ternyata usaha dari orang tuanya? Baik, langsung saya kita sambut Bapak Firman Syah Budi Prasetyo. Halo, Mas. Halo. Mas, bukan Bapak. Oh, Kakak. Oh ya, mari silakan. Ya, masih bujang. Masih
bujang, jadi belum mau dipanggil Bapak ya, masih maunya Mas. Yoi. Oke. Mas Firman, langsung saja ini pertanyaan banyak sekali di benak para mahasiswa dari Universitas Tarumanegara ini. Bagaimana sih awalnya memulai usaha di bidang singkong? Jadi kita kembali ke titah awal sebagai manusia, lelaki nih. Pria punya ketela. Pria punya ketela, oke. Bagaimana tuh? Satu, pria punya ketela. Yang kedua, kita ini kan hidup adalah perteloan. Perteloan? Yes. Maksudnya? Ya karena dari singkong itulah akhirnya kita bisa dapetin ya sesuatu yang maju. Gitu. Jadi segala sesuatu yang disepelein kadang kita nggak pernah lihat bahwa ternyata itu memiliki potensi yang besar. Oh, baiklah. Gitu. Kemudian yang ketiga dilihat dari body pekerti saya. Body pekerti. Saya agak bingung bagian body mana nih ya. Tapi oke. Gitu. Tapi pada dasarnya karena saya senang makan. Oke. Jadi saya ngelihat bahwa potensi market untuk pasar gitu, untuk makanan itu sangat besar. Jadi saya jualan lah. Gitu awal-awalnya. Loh, tapi memang latar belakang pendidikannya apa sih? Tadi kita sempat melihat ya di cuplikannya menanggalkan latar belakang pendidikannya. Itu apa memang? Aku sarjana hukum. Ya. Oh, dari sarjana hukum jadi pedagang. Ya, jadi ST juga saya dapat sekarang. Apa itu? Sarjana telo. Oke. Dapat berapa gelar saya Mbak sekarang? Sekarang. ST, MSI sama MSc barusan saya dapat. Oh, apa aja tuh? ST-nya sarjana telo, MSc magister singkong, MSc-nya magister singkong kres. Ini kan usianya Mas Firman masih muda sekali. Usianya berapa sih? Masih 27 Mbak, masih. 27 tahun. 27. Wow. Terus usaha dari Telakres ini dimulai dari tahun berapa? Kita mulai dari tahun 2006. Jadi saya ngawalin dari tahun 2004 dulu. Oh, awalnya itu dengan 2 kilo singkong itu. 2 kilo singkong. Dijelaskan dong Mas lebih detailnya. Ya, jadi dulu sebenarnya kan basic pendidikan saya bukan entrepreneur ya. Bahkan kedua orang tua saya pun juga bukan entrepreneur. Pegawai negeri kan. Oke. Terus kemudian dulu awal-awalnya itu karena saya dulu jadi entrepreneur kenapa sih gitu kan. Saya dulu di salah satu LCM gitu. Saya ditempatin di Entikong. Entikong tuh perbatasan tuh sama Indonesia sama Malaysia di Sarawak sana. Wah, ada teman-teman yang tahu di mana Entikong? Tahu. Kita semua gitu. peta buta. Oke. Nah, di situ banyak banget TKI TKW di situ kan. Jadi baru saya ngeliat ternyata kenapa sih mereka bekerja harus di luar negeri, kenapa nggak di dalam negeri aja? Ternyata kita nih belum banyak lapangan kerjaan yang bisa menampung mereka. Gitu. Secara ekonomis mereka juga kurang kan gitu. Nah, akhirnya saya ngeliat di sini berarti kembali lagi ke diri lagi nih. Kita mau bekerja atau memberikan pekerjaan. Akhirnya saya pulang kan selesai kontrak. Gitu akhirnya kontemplasi nih. Oh ya udahlah. Mikir. Gitu. Kira-kira mau ngapain nih gitu kan? Apa mau kawin ya kan? Mau gitu. kawin kan istri sama anaknya dikasih makan apa kalau belum ada kerjaan ya? Maka ternyata bisa dimakanin singkong sekarang. Terus habis itu ya udah, terus akhirnya buka usaha gitu kan. Ya, terus dari awalnya itu sebenarnya secara tidak sengaja nih, Mbak. Karena outlet pertama kali itu almarhum ibu yang beli. Tapi kan ibu-ibu nih, tanya-tanya sama teman-teman ibu-ibu kan sering beli barang tapi nggak dipakai kan? Iya, betul. Iya, betul. Banyak yang ngangguk langsung. Ya kan, nggak dipakai. Akhirnya saya lihat ternyata ini nggak dipakai, sayang kan gitu. Tak buat jualan lah gitu. Akhirnya saya utarakan sama ibu saya, "Ma, ini aku akuisisi aja ya," gitu. Bahasanya diakuisisi gitu kan. Udah outlet kita dapat. Habis itu perlengkapan dari mana gitu kan. Ternyata kita bisa merger sama dapurnya ibu. Gitu, merger kan. Jadi kalau sore-sore gitu rebutan. Gitu kan. Nah, itu wajahnya di mana gitu. Tak untuk jualan mah. Buat keluarga loh, dipakai buat dagang. Gitu Kenapa kan. singkong? Dan ketemunya tuh dari mana inspirasi singkongnya? Ternyata di dekat rumah itu ada pasar singkong, pasar telo gitu kan. Dan di sekitar rumah itu banyak orang yang jualan namanya balok. Apa itu? Kalau balok? Jawa itu balok itu singkong goreng. Oke. Cuman kalau makan balok itu ada 2 kemungkinan Mbaknya. Apa yang terjadi? Kemungkinan pertama adalah singkongnya patah. Yang kedua gigi kita bisa patah. Saking kerasnya. Oke. Gitu. Jadi akhirnya kita ngelihat kayak gitu, ini kayak ada peluang nih, ada kesempatan gitu kan. Terus kemudian kita lihat ada peluang. Kenapa di pasar telo itu harga singkong lumayan terjangkau lah, murah lah. 900 per kilo. Ternyata ketika kita olah gitu kan, ada value added di situ, ada nilai tambah di situ. Jadi kita bisa sampai di angka 300-400% ketika kita jual udah dalam bentuk kita singkong goreng itu. Nah, akhirnya kita jualan singkong. Namanya pun belum Telakres namanya. Waktu itu apa? Namanya Homitela.
Homey tela. Karena di depan rumah, Buatan rumah. gitu. Yes. Itu dia jadi. Nah, tapi ini kan tentu saja satu hal yang agak nyesek bagi orang tua gitu. Oh, anak saya sekolah kan tinggi-tinggi di sekolah hukum, kok jadinya jualan singkong. Itu bagaimana dukungan dari orang-orang sekitar dan apa komentarnya saat pertama kali, "Mah, aku tak jualan singkong aja sekarang." Ya, dan orang tua sebenarnya di keluarga ini kan demokrasi gitu. Jadi mau apa anaknya didukung gitu kan. Tapi ya pada dasarnya tetap aja keberatan. Karena apa? Karena tadi latar belakang orang tua kan dari pegawai negeri ya. Oke. Jadi kalau ditanya, yang menjadi kesulitannya itu tidak hanya dalam menemukan barangnya yang bisa dijual ini apa, tapi juga mendobrak keinginan dari orang tua dan keluarga. Tentu mereka punya cita-cita, tapi untuk memenuhi cita-cita tapi tidak sesuai dengan keinginan dari Mas Firman sendiri, itu juga salah satu kendala ya. Nah, kalau kita boleh flashback sedikit nih Mas, dalam memulai usaha dari tahun 2006 ya tadi ya? 2006. Siapa sih orang yang paling berjasa bersama-sama dalam memulai usaha ini? Oh, yang paling berjasa. Nah, ini dulu. Karena tentu tidak akan mungkin kita usaha sendiri. Ada support dari orang-orang sekeliling kita dong. Yang jelas nomor satu orang tua lah pasti. Gitu kan, keluarga lah ya gitu. Terus kemudian yang gak kalah pentingnya Ibu Slamet. Ibu Slamet tuh Ibu Slamet itu profesor saya di Pasar Telo. Oh, yang tadi itu ada. Karena tiap hari saya tongkrongin ibu itu udah jualan lebih dari 40 tahun di situ gitu kan. Saya tongkrongin, belajar terus gitu kan, nongkrong gitu kan. Bu, ini singkong yang bagus kayak gimana? Gimana nahan biar tahan lama gimana gitu. Belajar di situ. Selain itu mungkin kalau kerja kan tidak mungkin sendiri. Adakah pendamping setia dalam memulai usaha sampai menjadi seperti sekarang? Ya ada lah. Siapa? Ya, pegawai pertama deh siapa? Oh, pegawai pertama itu ada tuh namanya karyawan dulu namanya. Itu pertama kali itu tuh. Pertama kali? Ya, dia jadi marketing, dia jadi dia jadi operasional, dia jadi desain grafis. Merangkap semuanya. Itu digaji berapa gitu dengan modal usaha cuma 2 kilo singkong tuh digaji berapa awalnya? Namanya juga di awal. Kita juga dulu gaji karyawan pertama kali gadein laptop loh, Mbak. Hah? Serius? Iya. Jadi dulu pertama kali usaha tuh kita punya member. Oh, gimana tuh? Member pegadaian. Modal usahanya bukan minta sama orang tua. Saya nggak pingin minta dari orang tua. Saya pingin mulai usaha tuh dengan karena gini, kalau kita minta dari orang tua, orientasi kita nih orang tua kok, jadi nggak usah dikembaliin nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya nggak akan ada tagihannya. Nggak akan ada tagihannya. Gitu, dan itu nggak baik gitu kan. Akhirnya udah itu tadi usahanya di awal-awal gitu. Makanya apa yang dimiliki, itulah kita usahakan. Jadi tadi siapa namanya? Dian. Dian ini laki-laki perempuan? Dian ini laki. Oh, laki. Terus apa saja yang telah dia perbuat selama menjalani perusahaan ini yang benar-benar membuat, aduh pokoknya kalau nggak ada Dian gue nggak akan sukses nih? Di awal-awal kita berdua stres juga. Oh, kenapa? 3 bulan jualan nggak laku-laku. Oh iya? Ya, karena kan kita jualan itu pakai ini iklan baristo. Oh gitu. Iklan baristo. Nah pertanyaannya, kalau misalnya ketemu Dian, kira-kira masih mau ngomong apa? Bro. Loh, iki sopo? Ini dia nih. Kok aja. Oh, jadi kamu di Jakarta kan? Loh, ini siapa Thomas? Ini dulu karyawan pertama saya. Ini Thomas Dian? Iya, Mas Dian. Oh, ini Thomas Dian. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Mas Dian. Tadi saya mendengar dari Mas Firman, katanya Mas Dian ini salah satu orang yang paling berjasa, yang merangkap begitu banyak jabatan di perusahaan itu ya. Dari bagian operasional, marketing, segalanya. Itu bagaimana sih kesannya memulai usaha di mana 3 bulan pertama tidak menghasilkan apa-apa? Gak laku loh. Sebenarnya bukan karena bisa atau enggaknya ya, karena kita nggak fokus pertama mungkin ya, sistemnya dulu kita nggak tahu ya. Pertama tuh meraba banget ya. Ya. Terus bisa ketemu dengan Mas Firman tuh di mana? Pertama memang dulu dia usahanya memang bukan di Telakres pertamanya. Kalau boleh dibilang namanya warnet lah. Saya karyawan pertama dia. Ditarik terus ditarik ke Telakresnya itu. Suruh belajar padahal nggak tahu apa-apa. Oh ini jadi asli meraba semuanya ya? Semuanya. Sama sekali nggak ada. Kok bisa merasa yakin dengan usahanya Mas Firman pada saat itu? Pokoknya Mas usaha apa saya dukung. Apakah karena Mas Firmannya atau karena memang potensi yang dimiliki usahanya? Sebenarnya nggak yakin juga ya. Oh jujur nggak yakin juga. Karena dulu waktu pertama kali kita buka usaha, yang saya bisa ngelihat dia bisa ngedesain tuh cuma dia. Loh, ini didesain apanya? Tulisan Telakresnya itu? Proposal. Banyak sih Kak. Mungkin di banner yang buat
mendukung promosi, kita iklan di media cetak, mungkin ya sekedar kecil-kecilan sih. Ya cuman otodidak juga, jadi nggak bisa maksimal. Ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan selama mulai usaha dalam 3 bulan pertama deh? Di mana tuh masa-masa paling sengsara deh kayaknya tuh ya. Ada. Pernah dulu pas bagian operasionalnya kan kebetulan saya juga. Terus desain saya juga, marketing saya juga. Dulu cuma berdua aja di depan kamar ya itu Mas ya. Punya satu komputer di depan kamar. Jadi kalau ada yang ribut pagi-pagi ya dia berarti. Dari 2 sekarang karyawannya berapa? Kita ada 43 sekarang. Dari berdua sampai sekarang 43. Ya, sekarang tetap. Baik, ya. Nah, kebetulan di acara Miliarder sebelum 30 ini saya tidak sendiri loh. Saya didampingi oleh seorang yang saya sudah bisa sebut maestro di bidangnya. Dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa apabila kita bisa berjumpa dengan beliau dan berbincang-bincang. Karena mendapatkan ilmu itu sangat paling susah dan paling berat dan paling mahal dan tiada harganya bahkan bisa dikatakan. Untuk itu saya akan langsung saja mengundang untuk bergabung bersama kami Bapak Ciputra. Kesempatan yang luar biasa bisa duduk bersama dengan Pak Ci, dan tentu saja ini akan kita gunakan untuk berbincang-bincang lebih lanjut. Tapi sebelumnya Pak Ci, nggak apa-apa ya kita istirahat dulu ya. Waduh, baik kalau gitu pemirsa Anda jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Miliarder sebelum 30. Baik, kalau kita kembali lagi nih Pak Ci ingin membicarakan tentang usahanya Mas Firman nih. Ini kan luar biasa sekali ya. Di bawah usia 30, omsetnya sekarang sudah berapa ya? Saya jadi takut nih mau nanyanya nih. Oke, Mas Firman mungkin boleh menjelaskan sedikit nih mengenai Telakres ini sendiri. Ini Telakres ini produk apa sih? Saya tuh masih bingung loh Pak Ci. Pak Ci udah pernah coba belum produknya? Sudah pernah. Ya itu baru tadi. Oh, baru. Saya malah belum. Ini ada. Wah, ini tuh produknya. Ini tela betul-betul tela, ini bukan plastik. Buktinya saya bisa makan. Betul-betul enak. Enak sekali. Oke. Mungkin bisa juga diceritakan Telakres itu produknya seperti apa? Apakah kita jual dalam keadaan sudah jadi seperti ini atau seperti apa? Ya, jadi kita nanti jualannya, sistem jualannya Mbak. Jadi kita di masing-masing wilayah itu ada sistem namanya keagenan kita kan, perwakilan